Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang energi, ya, dilambangkan dengan huruf E besar. Ya. Harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat memahami pengertian energi dalam fisika, ya, dapat mengidentifikasikan hubungan antara usaha dan energi, dapat memahami energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Jadi nanti kita akan membahas tiga energi ini, ya. Dan yang terakhir dapat memecahkan masalah gerak benda di bidang pariwisata berdasarkan konsep gaya usaha dan energi. Pengertian energi, ya, huruf E besar ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, ya. Usaha sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, kemampuannya itu untuk melakukan usaha dinamakan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ya. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, perubahan energi ini sudah pernah dibahas ya di SMP ya. Ini. Yang pertama akan kita bahas energi potensial gravitasi. Ya. Energi potensial. Sebenarnya energi potensial itu ada dua macam. Energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Ya. Tetapi untuk kali ini kita akan hanya mempelajari energi potensial gravitasi. Energi potensial pegas akan dipelajari di materi setelah ini. Ya. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda karena memiliki ketinggian. Ya, ini gravitasi ya. Karena memiliki ketinggian. Ketika suatu benda memiliki ketinggian, otomatis dia akan memiliki energi potensial. Ya. Nah, karena energi potensial ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ya, dia dipengaruhi atau ditarik oleh bumi. Ya. Nah, ini sebagai contoh nih. Ini benda ya dengan ketinggian tertentu h. Nah, karena dia berada di ketinggian, otomatis ketika tidak ada penghalang dia akan jatuh ya, akan jatuh bebas atau jatuh dengan percepatan gravitasi. Ya, dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ya. Ini EP rumusnya ya, energi potensial persamanya M kali G kali H. Dengan M itu adalah massa benda, ya, massa benda dengan satuan kilogram. Tentunya EP-nya adalah energi potensial gravitasi dengan satuan joule. G adalah percepatan gravitasi bumi, ya, meter per sekon kuadrat. Dan H itu ketinggian benda dalam meter, ya, dalam meter. Ini ada catatan jika nanti kalau di dalam soal tidak diketahui nilai G-nya, nilai gravitasi buminya itu tidak diketahui, maka gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini diingat-ingat ya ini ya. Jika dalam soal tidak ada nilai G, maka gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Contoh soalnya ini. Sebuah mangga bermassa 250 gram. Ada mangga dengan massa 250 gram, ya, seperempat kilo ini, mangganya gede banget ya. Berada di ketinggian 3 meter. Berada di ketinggian 3 meter. Ya, tingginya 3 meter. Hitung energi potensial mangga, ya, energi potensial gravitasi maksudnya ya, terhadap tanah jika G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah ini ilustrasi gambarnya seperti ini, mangga dengan ketinggian 3 meter. Diketahui dari soal itu masanya 250 gram. Nah, kita jadikan kilo dulu ya, dibagi 1000 ya. 250 gram itu sama dengan 0,25 kilogram, ya, seperempat kilo ya. H-nya 3 meter, H-nya ini, ketinggiannya 3 meter dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan energi potensialnya berapa? Energi potensial gravitasi ya. Nah, maka pembahasannya energi potensial rumusnya adalah MGH. Ya, MGH. Nah, M-nya adalah 0,25 kg. Ini yang dimasukkan yang sudah dalam bentuk kilogram ya. 0,25 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan H-nya 3 meter. Nah, di sini perhatikan. 0,25 ya dikali 10 itu 2,5. 2,5 kali 3 itu 7,5. Satuannya kilogram. M sehingga ini ada M kuadrat ya per sekon kuadrat. Nah, sehingga satuannya kilogram
atau Kg M kuadrat per S kuadrat. Atau di sini nilainya menjadi 7,5 Joule. Ini contoh soalnya. Ya. Nah, berikutnya energi kinetik ya. Apa itu energi kinetik? Lambangnya EK ya. EK atau energi kinetik adalah kemampuan yang dimiliki benda karena dia bergerak. Karena gerakannya dia memiliki energi, namanya energi kinetik. Jadi energi, kalau energi potensial itu cenderung karena ketinggian, kalau energi kinetik itu karena gerak. Ya. EK atau energi kinetik sebanding dengan massa benda, ya, sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Maksudnya bagaimana di sini? Ya. Jadi kalau massa bendanya diperbesar, maka EK-nya semakin besar. Kalau kecepatannya dikuadratkan terus ya lebih besar nilainya, maka EK-nya juga semakin besar. Nah, ternyata ya, jika massa benda diperbesar 2 kali, maka EK-nya akan meningkat 2 kalinya. Ini sebandingnya 1 kali ya, berarti ya. Berbanding lurus, diperbesar 2 kali, meningkatnya 2 kali EK-nya. Tapi untuk kecepatan benda diperbesar 2 kali, ya, maka EK-nya akan meningkat 4 kali. Ini kuadrat. Ya. Kuadrat kecepatannya itu maksudnya seperti itu. Kuadrat kecepatannya itu maksudnya begitu. Ya. Jika kecepatan benda diperbesar 2 kali, maka EK-nya meningkat 4 kali. Ya. 4 itu kan 2 kuadrat. Ya. Nah ini. Karena benda ini bergerak, ya, dengan kecepatan V, maka dia memiliki energi kinetik. Rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, setengah mv kuadrat dengan EK itu energi kinetik, satuannya joule, m itu massa benda, satuannya kilogram, dan v ya itu kecepatan benda, kecepatan dia bergerak ya. Nah, tapi dikuadratkan loh ya, ingat di sini rumusnya ya, setengah mv kuadrat. Nih contoh soalnya, mobil bermassa 1.300 kg ya, bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tentukan besarnya energi kinetik mobil. Nah ini, mobil bergerak. Nah, diketahui dari soal ini massanya adalah 1.300 kg, ya, V-nya 2 meter per sekon. Tentukan EK-nya berapa. Nah, dibahas ya. Jawab EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, setengah dari sini, dari rumus ya. M-nya 1.300 kg, ini 1.300 kg, dan kecepatannya 2 ya, 2 kuadrat meter per sekon. Nah, 2 kuadrat itu 4 ya. 4 kali setengah itu 2, 2 kali 1.300 itu 2.600 kg meter per sekon. Nah, ini joule ya, 2.600 joule. Gampang ya. Nah, yang berikutnya adalah energi mekanik dengan lambang EM besar ya. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah energi potensial yang tadi sudah kita bahas, dan energi mekanik sudah dibahas juga, dan energi kinetik ini. Ya. Energi kinetik ini harus ini. Suatu benda yang memiliki ketinggian dan bergerak. Berikutnya, energi mekanik, ya, EM, ya, EM besar. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik suatu benda yang memiliki ketinggian dan bergerak. Jadi, ketinggian ini adalah energi potensial, bergerak ini adalah energi kinetik. Ya, sudah dibahas energi potensial dan energi kinetik sebelumnya. Ya, jumlah dari keduanya, ya, itu dinamakan energi mekanik. Nah, rumusnya energi mekanik itu energi potensial ditambah atau dijumlahkan dengan energi kinetik, gitu ya, EP plus EK. Nah, ini ya, EM itu energi mekanik, EP itu energi potensial, dan EK energi kinetik. Satuannya joule semua. Nah ini, hukum kekalahan energi mekanik. Besar energi mekanik pada benda yang bergerak itu selalu tetap atau konstan. Jadi energi mekanik itu selalu konstan, ya, tidak berubah-ubah. Yang berubah itu nilai EP dan EK-nya. Ya. Ya, jadi jumlah keduanya itu selalu konstan. Nah, yang berubah nilai EP dan EK-nya. Ya. Diturunkan sini menjadi ya
dari persamaan ini EM1 sama dengan EM2 ya. Energi mekanik itu EP1 plus EK1, EM2-nya itu EP2 plus EK2. Sementara EP itu rumusnya adalah MGH, EK itu setengah MV kuadrat. Nah, ini dengan ketinggian yang pertama, yang ini dengan kecepatan yang pertama. Kan berubah kecepatannya, ketinggiannya juga berubah-ubah ya. Nah, di sini EP2 itu MGH2, EK2 itu setengah MV kuadrat. Ya. V-nya V2, kecepatannya berubah. Jadi yang berubah itu nilai H dan nilai V ya. Nih, contoh soalnya nih. Sebuah mangga bermasa 500 gram. Jadi ada mangga masanya 500 gram, setengah kilo, ini gede banget mangganya ini ya. Menggantung di ketinggian 3 meter. Nah, ini menggantung di ketinggian 3 meter. Kemudian mangga itu jatuh ya. Jatuh bebas. Hitung kecepatan mangga ketika tepat akan menyentuh tanah jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi awalnya mangga diam. Kalau mangga diam dengan ketinggian 3 meter, mangganya diam pertama tentunya kecepatannya 0. Ya, ini maksudnya begitu. Mangganya pertama diam, kecepatannya 0 ketika belum bergerak ya. Setelah bergerak jatuh bebas, nah ditanyakan V2 ketika tepat mau menyentuh tanah itu kecepatannya berapa? Nah, tinggi awalnya 3 meter. Nah, tentunya tinggi yang keduanya adalah 0 meter di sini ya. Ketika mau nyentuh tanah kan berarti H2-nya 0 meter, H1-nya 3 meter. Kecepatan awalnya 0, ya, kecepatan akhirnya yang ditanyakan di sini. Ya. Nih, diketahui masanya 500 gram atau 0,5 kg, H-nya 3 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, ditanyakan V2-nya berapa ini tadi. Ilustrasinya seperti ini. Ya, V2-nya berapa. Nah, maka jawabnya EM1 sama dengan M2 konstan ya, selalu tetap. Nah, EM1 itu nilainya energi potensial yang pertama ditambah energi kinetik yang pertama yang akan sama dengan penjumlahan dari EP2 ditambah EK2 ya. EP1 nilainya MGH1 ya, ditambah setengah MV1 kuadrat sama rumusnya. EP2 itu MGH2, EK2 itu setengah MV2 kuadrat. Nah, M kali G, ya, sebenarnya ini masanya boleh dicoret dulu boleh. Karena ini ada massa semua, walaupun ada penjumlahan tapi ada massa semua, dicoret dulu boleh. Tapi ini tidak saya coret ya, saya masukkan semua nggak apa-apa. M-nya 0,5, G-nya 10, H yang pertama itu 3 meter ini 3 meter. Nah terus setengah-setengah, M-nya yang ke EK-nya juga sama 0,5 ya. V1-nya 0 kuadrat di sini, V1-nya 0 ini 0 kuadrat. Lalu yang kedua, M-nya sama 0,5, G-nya tetap 10, H2-nya 0 di sini, H2-nya 0 ya. Nah, setengah MV2 kuadratnya, setengah 0,5, V-nya yang ditanyakan di sini ya. Oke. 0,5 kali 10 5, 5 kali 3 15 ini. Nah, ini. Setengah kali 0,5 dikali 0, 0 kuadrat itu 0, 0 dikali bilangan berapapun nilainya tetap 0 di sini ya. Nah, berikutnya 0,5 kali 10 ya, itu 5, 5 kali 0 ya 0 di sini. Bilangan 0 dikalikan berapapun ya tetap 0 ya. Sehingga di sini nilainya setengah kali 0,5 atau 0,25 V kuadrat. Nah, V kuadratnya yang akan kita cari di sini V kuadrat, sehingga V kuadratnya 15 dibagi 0,25 sama dengan 60. Sehingga V nilainya adalah akar dari 60 ya. Akar dari 60 itu 7,7459 terus banyak angkanya. Kita bulatkan jadi 3 angka menjadi V 7,746. Jadi ini 46, 9-nya dibulatkan, 5-nya dibulatkan ke atas ya, karena 9-nya itu lebih besar dari 5. Kecepatan itu meter per sekon. Nah, jadi kecepatannya 7,746. Awalnya 0 berubah menjadi 7,746. Gitu ya. Oke. Nah, latihan soalnya ini ya, sebuah bola bermasa 600 gram berada di ketinggian 2 meter. Ini bola ya, masanya 600 gram berada di ketinggian 2 meter ya. Hitung energi potensial bola terhadap tanah jika G-nya 10. Ini hampir sama dengan yang mangga tadi ya. Nah, terus yang kedua, ini yang pertama tentang energi potensial, yang kedua tentang energi kinetik ini ya. Sebuah pecak bermasa 1000 kg ya, bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per sekon. Nah, ini pecaknya ya. Tentukan besarnya energi kinetik pecak. Nah, ini sama dengan soal yang kedua, energi kinetik ya. Energi mekaniknya tidak ada untuk latihan soalnya. Oke, semoga pembelajaran tentang energi, ya, energi potensial gravitasi, energi
kinetik dan energi mekanik pada kesempatan hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan tentunya tidak gampang lupa ya. Oke, sekian, terima kasih ya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.